Selamat sore saudara, atau selamat malam kalau saudara mendengarkan sapaan ini pada malam hari. Bersyukur bisa kembali menyapa saudara, dan doa saya saudara ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, diberkati Tuhan, dan sukacita bersama dengan keluarga. Saat ini saudara, saya ingin bicarakan tentang anak-anak, remaja, dan pemuda yang saya kenal dari sebuah keluarga yang membuat saya kagum. Apa yang membuat saya kagum? Yang membuat saya kagum adalah anak-anak ini dalam usia remaja dan pemuda mereka telah tahu dan memahami dengan sangat baik apa artinya memberi kepada Tuhan. Memberi bukan sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sesuatu yang menurut saya, bahkan terkadang pada orang tua pun rasanya pemahaman seperti ini atau prinsip seperti ini bisa jadi tidak dimiliki. Karena itu saya bilang, saya kagum dengan anak-anak seperti ini. Karena sepanjang yang saya tahu, satu usia remaja itu ada banyak sekali kebutuhan. Usia pemuda banyak sekali kebutuhan. Dan rasanya setiap bulan kurang terus. Baik itu yang diberikan orang tua ataupun gaji kalau kita sudah kerja. Nah, saudara, pertanyaan saya adalah, mengapa anak-anak ini bisa sampai pada tahap memberi dengan sukacita, memberi tanpa ragu, memberi dengan setia, dan mereka lakukan dengan sepenuh hati mereka. Bagi saya, jawabannya hanya satu. Anak-anak ini, mereka menyaksikan, mereka mengalami, dan mereka merasakan cara Allah merawat mereka, memelihara mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam kesederhanaan, Allah mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Allah memberkati tepat pada waktunya. Karena itu saya percaya anak-anak ini belajar dengan sepenuh hati mereka. Dan mereka sekarang mempraktekkan itu dalam kehidupan iman percaya mereka. Saudara, buat saya, berbahagialah orang tua yang memiliki anak-anak seperti ini. Karena anak-anaknya telah tahu apa artinya bersyukur kepada Allah. Karena anak-anaknya telah tahu bahwa Allah itu Allah yang merawat, Allah yang memelihara, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan berkekurangan. Allah berjanji mencukupkan segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam Lukas 21 ayat 1-4, ini kisah tentang persembahan janda miskin yang memberi 2 peser. Dan Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi. Ayat 4-nya, Yesus berkata,
Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kalau kita renungkan ayat ini, saudara, saudara seringkali jadi yang mana? Memberi dari kelimpahan atau memberi dari kekurangan? Rasanya kalau memberi dari kelimpahan akan sangat mudah, tidak akan kesulitan, tidak akan terlalu pikir panjang, karena kita memberi dari kelimpahan. Tapi kalau memberi dari kekurangan, bisa jadi akan sangat sulit, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian harus kita pikirkan. Dan bisa jadi kita meminta Tuhan untuk memaklumi. Tuhan, saya butuh untuk makan. Tuhan, saya butuh untuk biaya sampai akhir bulan. Tuhan, saya butuh untuk sekolah anak, dan seterusnya. Kita meminta Tuhan untuk memahami bahwa kita sedang kekurangan. Nah, saudara, Yesus bilang, janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Bagaimana mungkin dia dapat melakukan itu? Jawabannya sama. Saya sangat percaya janda miskin ini menyaksikan, merasakan, mengalami Allah yang memelihara kehidupannya, Allah yang merawat kehidupannya, Allah yang memberkati kehidupannya, Allah yang mencukupkan apa yang dia butuhkan setiap hari. Karena itu, dalam kekurangannya pun dia tetap memberi kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita renungkan. Sudahkah kita memberikan yang layak dari kelimpahan kita ataupun dari kekurangan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari kelimpahan kita atau dari kekurangan kita? Tuhan tidak pernah memaksa. Dia Allah yang kaya, yang memiliki segala sesuatu. Tapi Tuhan melihat hati kita saat kita memberi kepadanya. Beri tanpa rasa takut, beri tanpa ragu, beri dengan sukacita. Karena berkat Tuhan tersedia bagi kita. Sama seperti yang dikatakan Alkitab kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan, dan besok pagi berkat Tuhan pun tetap tersedia untuk saudara.